Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali lagi kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan pagi. Masih di dalam hal perjalanan bangsa Israel. Dimulai di mana? Dimulai dari tanah Mesir. Karena terjadi kelaparan di Kanaan, maka Abraham membawa keluarganya ke Mesir. Pada waktu itu di Mesir ada kelimpahan dan Yusuf adalah orang kedua setelah Firaun. Orang kedua itu yang saya pernah sebutkan boleh dikata sebagai seorang perdana menteri. Dengan kebijaksanaan Yusuf menyuruh para pegawainya mengumpulkan bahan-bahan makanan dari seluruh wilayah Mesir dan disimpan di dalam lumbung-lumbung. Sebab dia memprediksi akan terjadi kelaparan hebat. Nah, saudara-saudara, orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang kuat fisiknya. Entah karena Tuhan mengaruniakannya demikian. Karena orang Ibrani adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka ada kekhususan bagi orang Ibrani. Mereka mempunyai fisik yang kuat. Tetapi di sini saya tidak berbicara tentang kekuatan fisik. Marilah kita menelusuri mereka. Orang-orang Ibrani adalah orang-orang Israel. Mereka bertambah banyak di Mesir. Mereka bermultiplikasi sangat banyak sehingga menimbulkan kecemburuan Firaun dan rakyat Mesir. Sehingga orang Ibrani itu ditindas atau diintimidasi oleh rakyat dengan kerja paksa untuk menghasilkan batu bata bagi pembangunan di Mesir. Batu bata dibuat dari jerami. Jerami, saya lihat di kamus, artinya batang padi yang padinya sudah dituai. Bila jerami itu tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi jumlah yang ditentukan, maka para pengawas atau para pengerah kerajaan akan memecut mereka. Mereka akan disiksa sehingga mereka tidak dapat tahan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan Allah mereka, dan Allah melihat serta mendengarkan seruan mereka minta tolong. Lalu Allah memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Allah menunjukkan tanda-tanda ajaib di hadapan Firaun dengan 10 tulah, diakhiri dengan tulah kematian anak-anak sulung, ya, orang-orang Mesir. Karena Firaun berkeras hati menghalangi umat Tuhan untuk pergi atas suruhan Tuhan melalui Musa dan Harun. Disuruh pergi untuk beribadah, artinya pergi keluar dari Mesir, karena di Mesir mereka tidak bisa beribadah. Hal ini membuat Firaun menyerah karena tulah-tulah itu dan mengizinkan Israel itu keluar. Penolakan pertama terhadap Musa dan Harun kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 1-4. Saya bacakan untuk saudara. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Saudara-saudara, itu adalah penolakan pertama terhadap Musa dan Harun, ya. Saudara, di Mesir itu ada monumen-monumen nasional bangsa Mesir. Kalau saudara melihat ya di kitab sejarah, ada piramida-piramida. Piramida itu adalah tempat penyimpanan mumi. Mumi itu adalah mayat dari para Firaun yang sudah dibalsam, diawetkan. Ya, ini melambangkan dunia ini. Karena akhir dunia ini adalah kematian dan neraka. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 mulai, "Tetapi syukurlah kepada Allah
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi kematian ini akibat dari dosa. Dahulu kita adalah hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Mungkin tidak semua macam dosa kita lakukan. Tetapi ada satu macam atau dua macam dosa yang masih melekat kepada kita sejak kita percaya kepada Yesus. Belum bisa kita lepaskan. Kita masih cinta kepada dosa tersebut. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa masuk di dalam surga kalau kita masih menyimpan dosa, saudara-saudara. Kita harus bebas dari dosa. Dan hanya Tuhan yang dapat mengampuni kita dari segala dosa. Sebab di surga tidak ada dosa. Yang ada hanyalah kemuliaan Allah. Ya. Karena itu, saudara, kita harus selalu memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan hati nurani yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Yeskel 32 ayat 18 berkata demikian, "Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai khalayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur." Jadi orang-orang berdosa tempatnya adalah di liang kubur, di bawah atau di pusat bumi yang ada di bawah. Saudara-saudara, neraka itu tempatnya di bawah, surga itu tempatnya di atas. Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak menjadi hamba, menjadi budak dari iblis. Kalau saudara melihat di dalam sejarah atau di dalam ensiklopedi, seekor ular itu diukir di atas mahkota Firaun. Ular menggambarkan iblis, penguasa dunia ini. Firaun juga menggambarkan roh jahat, penguasa kota dan wilayah lokal kita. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mematahkan kuasa roh jahat di mana kita tinggal. Dengan kuasa Tuhan ini, kita bertindak, kita mematahkan segala pengaruh-pengaruh roh jahat yang ada di udara kepada semua anak-anak Tuhan. Nah, saudara, Tuhan kiranya menolong kita supaya kita tetap teguh di dalam iman pada Tuhan dan tidak kembali kepada perbudakan Mesir. Puji Tuhan. Saya kira sampai situ renungan kita. Kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tetap hidup di dalam kemerdekaan atas dosa. Apapun macam dosa, kami tidak mau terlibat di dalamnya lagi. Kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus dan kami mewarisi kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kasih jiwa kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.